Mereka nggak punya rasa takut. Kita berdoa pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti, semoga mereka takut dengan Allah dan mereka tidak ingkar janji. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Ketakutan kita hari ini itu merujuk kepada apa yang telah terjadi. Agar Nabi, perkataan Nabi itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Hanya saja kita harus mengurangi sebagai orang yang beriman, yang sadar. Kita Bapak Ibu, kita nih sebagai rakyat ini berkewajiban menjaga menjaga pemimpin-pemimpin kita. Loh, kok kami mendapatkan pemimpin yang zalim, Ustaz? Iya, wong kita nggak pernah mendoakan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sering mendoakan pemimpin kita biar adil? Dosa-dosa besar. Memang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada kitab Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi ini, pembahasan tentang dosa-dosa besar ini seolah tak ada habis. Karena memang saking banyaknya, ada 70 lebih dosa-dosa besar yang dirangkum oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, yang beliau masukkan dalam kitab beliau, yang beliau rangkum dari Al-Quran dan hadis, yang diambil dari perkataan Allah, yang diambil dari perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah bahas dari syirik, membunuh, kemudian ada namanya qatlun nafas, ya membunuh. Kemudian riba, zakat, tinggalkan sholat, itu dosa-dosa besar semua. Maka malam hari ini yang kelima, yang ingin kita bahas malam hari ini adalah di dalam kitab Imam Az-Zahabi, Al-Kabira ba'daha, dosa besar selanjutnya kata beliau, Ghashul imam ar-ra'iyyata wa zulmuhu lahum. Apa artinya Bapak Ibu? Ghashul imam ar-ra'iyyata wa zulmu. Apa artinya zulmu? Zalim kepada mereka, lahum. Nah, sekarang kita terjemahkan. Kata beliau, pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat dan kezaliman dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatahu, rakyatnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Kalau ketua masjidnya semenah-menah berarti dosa besar tuh. Tapi kalau semenah-menah untuk kebaikan boleh. Dia tak menghargai orang tapi Ustaz, itu lain cerita. Tapi yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah yang mengatur. Nah, siapa yang diatur? Rakyatnya. Dan mereka adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi rakyatnya. Dan mereka bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau konsep kepemimpinan ini, kepemimpinan Islam ini diajarkan dari sejak kita SD, SMP atau MTS atau sanawiyah, kemudian diajarkan di aliyah, kemudian diajarkan di kuliah. Sudah berapa tingkatan tuh? SD, SMP, kuliah asri, SMA, kemudian terakhir aliyah. Kuliah. Kalaulah dari awal kita diajarkan model kepemimpinan dalam Islam, paling tidak dari SMA ke atas, itu kita dicekoki Pak. Diajarkan bagaimana membentuk karakter pemimpin yang baik dalam Islam.
Ini kesalahan kita hari ini. Sebenarnya bukan kesalahan, lebih tepatnya kecolongan. Kecolongan kita hari ini adalah dulu kita tak membangun karakter-karakter pemimpin, dan kita tak mengambil karakter-karakter pemimpin itu dari umat Islam. Yang kita jadikan contoh karakter kepemimpinan itu orang Barat. Ustadz ini kok sensitif sekali sama orang Barat? Memang sangat sensitif. Karena semenjak mereka merebut nilai-nilai Islam dari agama Islam, sakit hati yang ada dalam diri saya tertanam. Karena mereka tak pernah mengakui keberadaan agama Islam. Maka oleh karena itu saya tak pernah mengakui keberadaan dan keilmuan mereka. Jadi jangan salah Pak. Semenjak mereka berjaya 1925, semenjak masa itulah Islam tertindas. Semua model apapun harus mengacu kepada Barat. Kiblat kita bukan lagi Timur Tengah, bukan Mekah, bukan Madinah, tapi kiblat kita berubah total menjadi kiblat kita Eropa. Senang banget orang tuanya lihat anaknya bisa sekolah di Belanda. Di mana anak sekolah? Oh, anak saya sekolah tuh di Belanda, Ustaz. Ambil jurusan apa? Kimia, misal. Balik-balik tak sholat bangga dia. Balik-balik tak sholat bangga. Semenjak mereka merebut, semenjak itu 1925 itu bayangkan dan camkan dalam diri kita. Terakhir kerajaan Islam diinjak oleh mereka 1925. Semenjak saat itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua pelajaran-pelajaran keislaman mereka buang, termasuk pelajaran-pelajaran sejarah para tokoh sahabat, kemudian pelajaran tentang kepemimpinan dalam Islam mereka singkirkan. Tidak ada sama sekali. Andai kata kita diajarkan dari dulu, dari SMA kita dicekoki misalkan, diajarkan bagaimana cara kepemimpinan dalam Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakr Siddiq, Harun Ar-Rasyid, Marwan Malik, Malik bin Marwan. Misal. Kalau kita diajarkan gaya kepemimpinan mereka, saya kira yang korupsi itu sedikit. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan, saya kira memang orang-orang yang zalim itu sedikit. Itu kalau kita diajarkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini cerita nyata dan fakta. Tapi yang bercerita sudah meninggal. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas diundang oleh anggota Dewan DPR RI. Prof ini menyampaikan kepada mereka, andaikan mayoritas di antara anggota Dewan ini mau mempelajari buku Umar bin Khattab, setidaknya karakter-karakter kepemimpinan Umar bin Khattab, kata beliau, niscaya kezaliman dan kemaksiatan serta kemungkaran yang terjadi di negara ini berkurang. Kemudian beliau mengatakan, menganjurkan dan menyarankan kepada anggota Dewan, kalian beli buku tersebut, kata beliau, kalian baca. Singkat cerita, kata anggota Dewan tadi begini, kalau begitu tolonglah Muhammadiyah belikan untuk kami, kata dia. Jadi anggota Dewan itu saking tak punya duitnya, beli buku Umar bin Khattab aja minta ke Muhammadiyah. Itu tidak malu itu. Sebenarnya nggak punya malu memang. Jadi Bapak Ibu, saking tidak maunya mereka membaca, ternyata siapa rujukan mereka? Banyak. Rujukan gaya kepemimpinan umat muslim hari ini itu merujuk kepada Eropa dan Barat. Seolah-olah mereka lebih baik dalam kepemimpinan. Sehingga yang terjadi hari ini, mohon maaf, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai umat muslim, bersiaplah kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim dan pengkhianat yang selalu merusak rakyatnya. Dalam satu hadis kata Nabi, bukan, dalam satu pernyataan Imam
Hasan Al-Basri, inna asyaddan nas yaumal qiyamah, kata beliau, kelak di hari kiamat akan ada orang yang sangat menangis kencang dan menyesal akan perbuatan mereka. Siapa mereka? Razzaqahullahu mansiban liyusiba bihid dunya. Ada orang-orang yang diberikan kekuasaan, kata beliau Hasan Al-Basri, manusia yang diberikan kekuasaan tapi bertujuan untuk menyakiti rakyatnya. Ada. Namanya penguasa pengkhianat, penguasa yang zalim. Itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kata beliau, ghassul imam ar-ra'iyata, pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, kezaliman yang dia buat dan kesewenang-wenangan pemimpin terhadap rakyat. Kalau yang menangis di ujung Papua mungkin terdengar, tapi kalau yang menangis di ujung Sumatera agak sulit sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sulit bagi pemimpin hari ini untuk melihat mana yang betul-betul tak mampu, mana yang masyarakatku betul-betul tak mampu, mana yang betul-betul masyarakatku membutuhkan bantuanku. Itu pemimpin hari ini tak mau tahu, tidak mau tahu. Ini yang kemudian harus kita wanti-wanti dan waspadai. Tetapi kata Nabi, memang di akhir zaman itu begitu isinya. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita tak bisa melepas diri daripada itu. Kita tidak bisa berlepas diri dari kemunculan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang bisa dilakukan oleh umat muslim ketika itu, kata Nabi, yang pertama, engkau tetap bersama mereka, atau engkau yang kedua beruzlah. Cuman itu. Kalau engkau tetap bersama mereka, jangan ikuti kezaliman mereka, tapi tetap bersama mereka. Gimana caranya coba? Yang kedua, atau kalau engkau tidak mau bercampur dengan mereka, engkau pindah, uzlah. Dibenarkan, Pak? Dibenarkan. Nah, ini berat nih, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali kepada poin tadi. Al-Kabair. Jadi, pemimpin yang pengkhianat, yang mengkhianati rakyat dia, itu termasuk pemimpin yang melakukan dosa besar. Sekarang pertanyaannya, pengkhianatan seperti apakah yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya? Ada yang tahu, Bapak? Ibu-ibu ada tahu pengkhianatan seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya? Apa, Bu? Janji bohong, tapi Bu pilih juga. Janji bohong. Satu. Ada yang lain? Berjanji tapi berdusta atau ingkar. Kalau bahasa lainnya disebut dengan ingkar janji. Kategorinya pengkhianat. Kategori yang kedua pendusta. Kategori yang ketiga masuk dalam kategori al-halafuz zur. Al-halaful kadzib, bersumpah tapi berdusta. Baik. Contoh yang pertama tadi sudah dikatakan Ibu itu tadi, berjanji tapi berbohong. Ada yang lain contoh real. Ada contoh real yang lain yang bentuk pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Pemimpin yang acuh terhadap rakyatnya. Pemimpin yang acuh terhadap rakyat. Kita ambil contoh. Pak Prabowo presiden. Andai kata Pak Prabowo tidak memerintahkan bawahan dia dan jajaran dia untuk mencari tahu seberapa banyak jumlah orang miskin. Jangan sampai terlewatkan. Ada 5 orang, 10 orang yang terlewatkan oleh para penguasa, maka doa yang 5 orang ini dikabulkan oleh Allah. Kelak mereka yang 5 orang ini bersaksi. Aku bersaksi ya Allah, bahwa selama aku menjadi orang miskin tak pernah pemerintah datang untuk menjengukku, gitu dia. Sama, Pak. Begitu Umar bin Khattab itu.
datang ke rumah seorang yang miskin, tidak tahu dia kalau itu Amirul Mukminin, celoteh aja terus ibu itu tadi. Tapi memang benar, memang dia tidak dapat apa-apa, orang makanannya cuma batu. Tidak bisa disalahkan ibu itu dan tidak bisa disalahkan Umar bin Khattab. Tapi seorang pemimpin wajib tahu, karena waktu itu Ustaz jaraknya dekat, betul. Sekarang udah luas sekali. Buat apa gunanya bupati, gubernur, camat, lurah? Mensinkronkannya itu yang susah. Maka kalau bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang acuh terhadap rakyat, pemimpin yang memberikan bantuan dengan model pilih kasih, ini pendukung aku, maka kasihlah bantuan. Ini kemarin yang tidak mau mendukung aku, tak usah kasih bantuan. Itu pemimpin zalim. Pemimpin dua. Apa contoh yang ketiga? Pemimpin yang memangkas gaji karyawannya. Sama. Ketiga. Banyak kalau diturut-turut kezaliman itu banyak. Pemimpin yang tak perhatian terhadap masjid, zalim. Pemimpin yang tak perhatian kepada anak yatim, zalim. Pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan rakyat, dia zalim. Pemimpin yang membiarkan kemaksiatan, kemungkaran, judi online, semuanya zalim. Banyak apa tak banyak? Ini kalau disebutkan banyak, Pak. Sekarang pertanyaannya adalah, berat atau tak berat jadi pemimpin? Pertanyaannya, kok orang berebut? Piti masuk. Mengapa orang berebut mencari dosa? Kenapa? Umar bin Abdul Aziz, Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika dipilih menjadi seorang gubernur di Mesir, bukan di Mesir, Hudzaifah ibn al-Yaman di Basrah. Ketika diminta untuk menjadi gubernur di Basrah, Hudzaifah ibn al-Yaman menangis. Tak sanggup. Tak sanggup jadi gubernur, tak sanggup. Kenapa kata Hudzaifah? Tak sanggup, aku menahan beban itu tak sanggup. Setiap hari masyarakat datang dengan masalah, kata dia. Kalau aku tak sanggup menyelesaikan masalah rakyatku, apa yang harus ku pertanggungjawabkan kepada Allah? Sekarang pertanyaannya, ada tak pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kita hari ini, yang berani mengatakan, ya Allah, aku bertanggung jawab atas semua masalah rakyatku? Kalau sempat mereka menjawab begitu, aku sanggup ya Allah menanggung beban mereka. Itu ya tuh, pemimpin dusta tuh. Berapa jumlahnya masyarakat Riau nih? Atau usah Riau lagi. Berapa jumlah masyarakat Pekanbaru nih? Atau usah Pekanbaru lagi, camat lah kalau gitu kan. Berapa jumlahnya, Pak? Pasti punya masalah setiap kepala. Belum lagi kemaksiatannya, kemungkarannya, pencurian dan lain sebagainya, kriminalisasi. Kenapa orang berebut jadi pemimpin hari ini? Karena yang mereka perebutkan sesungguhnya bukan ridha Allah. Yang mereka perebutkan adalah dunia. Mereka sedang berlomba mencari dunia. Mereka sedang berlomba mencari kedudukan. Mereka berlomba mencari posisi. Pertanyaannya adalah, adakah di antara mereka yang sadar kalau sesungguhnya mereka sedang memperebutkan kemaksiatan? Tidak sadar, Pak. Kenapa mereka tidak sadar? Kalau mereka tahu dan ditampakkan oleh Allah betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, saya yakin tidak ada yang mau menjadikan calon pemimpin. Tidak ada. Kenapa Umar bin Khattab tak mau? Kenapa Abu Bakar tak mau? Kenapa Utsman tak mau? Kenapa Ali menyingkir? Kenapa Abu Sufyan menyingkir? Jawabannya sederhana, Pak. Berat. Tapi orang hari ini kan berlomba. Karena Nabi sudah katakan dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak yang muncul di akhir zaman itu pemimpin-pemimpin zalim. Mereka memimpin bukan karena untuk agama. Tapi mereka memimpin untuk dunia. Mereka ingin menjadi pemimpin agar mereka bisa mendapatkan posisi, jabatan, kekuasaan, kedudukan, gengsi, martabat yang tinggi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Alah terus kalau itu bagaimana, Ustaz? Bukan berarti kita menafikan keberadaan pemimpin.
Yang kita pilih itu pemimpin yang takut sama Allah. Semuanya takut sama Allah, masa? Kalau takut sama Allah mesti tidak akan mau mereka dicalonkan. Takut mesti. Apalagi kalau mereka yang bermain dengan suap, paling takut. Lah ini suap jadi kebiasaan kok. Itu berarti tidak takut. Karakternya sudah nampak. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemimpin yang kita pilih adalah cerminan diri kita. Kalau pemimpin itu koruptor, pelaku kemaksiatan, maka rakyatnya juga sama. Jangan tersinggung, karena begitu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Pertanyaan pertama muncul, siapakah yang memilih pemimpin zalim? Mesti orang yang zalim. Siapa yang akan memilih pemimpin pendusta? Mesti orang-orang pendusta. Pertanyaannya, mungkin tidak orang beriman memilih pemimpin pendusta? Mungkin tidak orang mukmin memilih pemimpin pendusta? Tidak ada yang berani jawab. Agak goyang iman sedikit gitu deh. Sampai di sini paham. Makanya Bapak Ibu, kenapa pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya dimasukkan kepada dosa yang besar? Karena beban seorang pemimpin itu berat. Kenapa? Karena dia menanggung jutaan manusia. Dia menanggung ratusan ribu beban manusia. Baik dari segi agama dia, baik dari segi kehidupan dia. Tergelincir sedikit, langsung masuk neraka. Jadi kata Nabi Pak, dalam hadisnya, ada 6 perkara yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Jadi ada salah satu golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Yang pertama siapa? Pemimpin yang zalim. Itu masuk neraka tanpa hisab, bukan masuk surga, ingat. Masuk neraka tanpa hisab. Jadi tidak perlu lagi dihisab, langsung masuk neraka. Engkau pemimpin zalim, masuk. Engkau yang melegalkan khamar, engkau yang membolehkan orang jualan di bulan Ramadan, masuk. Engkau yang membiarkan LGBT, masuk. Engkau yang membiarkan orang-orang korupsi, masuk. Engkau yang membiarkan orang-orang itu bernapas, berzina, melakukan maksiat, bercampur laki-laki dan perempuan dalam pemerintahanmu, masuk. Takut apa tak takut kita kalau begini? Yang di sini takut karena memang bukan pemimpin. Yang di atas santai-santai aja Pak. Maka lain kali memang kalau bisa video ini sampaikan ke mereka gitu. Biar enak pula. Sebelum sampai dah dihapus. Nah itu masalah tuh. Jadi masalahnya itu sekarang Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi tak masuk. Kenapa? Itu yang menyebabkan Pak. Saking banyaknya yang haram yang dimakan, maka untuk menerima kebaikan sulit. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, meskipun pilkada sudah selesai, tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita tetap harus bisa istiqamah memberikan pemimpin yang baik untuk masa depan kita. Karena ingat Bapak Ibu, bukan hanya masa depan Bapak Ibu, tapi masa depan generasi-generasi selanjutnya. Kalau hari ini kita memilih pemimpin, mohon maaf, yang koruptor, maka ke depan koruptor-koruptor itu akan melegalkan korupsi demi generasi selanjutnya. Apa yang dicontoh oleh generasi selanjutnya? Yang dilakukan oleh orang-orang hari ini adalah masa depan generasi yang akan datang. Yang kita tanam hari ini, yang kita petik hari esok. Jadi jangan salah. Berarti hari ini akibat yang dulu Pak Ustaz. Betul. Hari ini akibat yang dulu. Nepotisme terjadi. Ya, pada masa dahulu sudah terjadi nepotisme. Artinya apa? Umat mukmin yang sadar mengurangi, bukan mengikuti. Yang uniknya adalah pengajian setiap malam, mendengarkan kalimat suap tapi jalan terus dan diterima. Muskilah kita hari ini Pak. Jadi apa yang terjadi?
pemimpin yang zalim semakin leluasa melakukan perbuatan mereka. Karena apa? Karakter umat manusia cukup dengan suap mereka diam. Sampai di sini paham ya? Jadi ini sudah dibuat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan tersinggung. Setiap hari mendengarkan suap haram, tapi ketika orang datang mengantarkanmu kena, terima juga. Jangan tersinggung ibu-ibu. Kenapa saya katakan begini ibu-ibu? Kenapa harus kita sampaikan? Mohon maaf, memang pahit-pahitan aja kita Pak. Uniknya Pak, mohon maaf, uniknya. Ini kita berkaca kepada pilkada kemarin ya. Unik banget. Setiap masjid mengatakan tidak ada suap, hukumnya haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Itu di mulut, di tangan, gambil. Coba bayangkan. Artinya apa? Ada enggak yang takut dengan Allah? Calon pemimpin kok membiarkan para tim sesnya melakukan suapisasi. Tahu Bapak Ibu suapisasi kan? Suapisasi itu suap-suapan lah, gratifikasi, terserahlah apa namanya. Baik. Kezaliman. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Di dalam ayat yang lain, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum haula. Kata Allah, orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi itu azabnya mereka itu sangat pedih. Nah, orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih ini otomatis oleh para ulama dikalkulasikan masuk kepada pelaku dosa besar. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar itu nerakanya cuma dua. Kalau solat yang dia lakukan, yang dia tinggalkan nerakanya sakar. Tapi kalau kezaliman yang dilakukan nerakanya neraka jahanam. Neraka apa Bapak Ibu? Ada doanya, ya Allah jauhkan kami dari neraka jahanam ya Allah, amin. Azab api neraka jahanam. Itu sering-sering dibaca Bapak Ibu. Sering-sering dibaca. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi kalau dia beriman tidak mungkin dia melakukan suap. Kalau dia beriman tidak mungkin dia menzalimi rakyat dia. Ini tidak. Rakyat dia datang, Pak, tolong tanah kami nak diambil orang. Kata pemimpin tadi, tolong kau urus, tolong, selesaikan. Terserah bagaimana caranya, selesaikan. Kadang pemimpin ini buang muka. Saya ini melihat satu karakter yang unik di Indonesia ini, Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin itu kalau duduk dengan rakyat minta ampun, insya Allah, alhamdulillah. Tidak mau dia. Agak susah dikit. Gatal pantatnya. Pengen cepat selesai. Tapi coba duduk sesama orang-orang yang di atas. Wow. Mereka nggak punya rasa takut. Kita berdoa pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti. Semoga mereka takut dengan Allah. Dan mereka tidak ingkar janji. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Ketakutan kita hari ini itu merujuk kepada apa yang telah terjadi. Agar perkataan Nabi itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Hanya saja kita harus mengurangi sebagai orang yang beriman, yang sadar. Kita Bapak Ibu, kita nih sebagai rakyat ini berkewajiban menjaga menjaga pemimpin-pemimpin kita. Loh, kok kami mendapatkan pemimpin yang zalim, Ustaz? Iya, wong kita nggak pernah mendoakan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mendoakan pemimpin kita biar adil. Siapa di antara kita yang adil malam hari ini yang selalu setiap waktu dia mendoakan pemimpin, angkat tangan. Ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ada tak? Angkat tangan. Ada Ustaz. Kapan? Ketika naik pilkada. Cuman ketika itu Pak kita mendoakan mereka Pak. Jadi jangan salah kalau kita dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang zalim itu
Ya karena memang kadang-kadang kita nggak pernah berharap. Kita doa kita pas pilkada, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Sebelum pilkada kemana? Kenapa kita nggak mendoakan mereka biar lebih baik? Ada doanya? Ada. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Ya Allah berikan kami pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Itu harus sering kita bacakan, Pak. Nah sekarang sudah terpilih nih. Sudah ada calon-calon pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin, maka doakan mereka. Jangan pernah lidah kita ini kering untuk tetap mendoakan mereka. Agar jika Allah mendengar doa kita, pemimpin-pemimpin kita dihadirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil. Amin ya rabbal. Baik. Ghassul imam ar-ra'iyata wa zulm. Pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Sudah kita ambil contoh tadi. Ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang korupsi, ada pemimpin yang melihat rakyat miskin dia biasa saja, ada pemimpin yang mengambil hak orang lain, ada pemimpin yang memangkas gaji karyawan, ada yang pemimpin yang tidak mengeluarkan gaji karyawan, ada pemimpin yang memutasi karyawan-karyawan yang baik karena tak sejalan dengan dia, ada pemimpin yang membiarkan korupsi merajalela di tempat pemerintahan dia, ada pemimpin yang kemudian membiarkan kemaksiatan bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam tempat mereka. Ini tolong diingat ini Bapak Ibu ya, mohon maaf yang ada kerjaan, yang bekerja dimanapun, di instansi manapun, ini terlalu sering kita temukan Bapak Ibu, mohon maaf. Beberapa 1-2 tahun yang lalu itu terjadi di salah satu instansi itu, ternyata berselingkuhlah dia antara karyawan dengan karyawan, dan mereka tinggalkan suami dan istri mereka. Pada hakikatnya berantem mereka, pada hakikatnya istrinya, mohon maaf, ketika itu istrinya bunuh diri. Dalam berita bunuh diri, setelah ditelusuri ternyata dibunuh oleh suaminya. Nah, itu gara-gara selingkuh tuh. Coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada karyawan yang berselingkuh, itu kira-kira pemimpin wajib tidak tanggung jawab? Wajib tidak bagi pemimpin mengingatkan? Wajib. Jadi jangan salah Pak. Kalau ada karyawan dia tak sholat, pemimpin itu wajib mengingatkan, bang, kau tak sholat. Coba kalau pemimpin yang bilang, mulai besok semuanya tanda tangan, yang tak sholat di masjid potong gaji. Saya kira tak ada masjid tak ramai Pak. Pas itu ramai masjid, takut kena potong gaji. 20.000 aja takut, apalagi 100.000. Nah, coba kalau kita punya pemimpin yang begitu. Misal, apa kata pemimpin kita kan? Semua diskotik tutup. Misal, semua diskotik tutup, kata dia. Yang melegalkan diskotik, yang mau bermain dengan orang-orang yang punya diskotik, tangkap. Misal. Wah, kalau begitu pemimpin kita, itulah yang kita harapkan. Yang kita takutkan, tutup diskotik. Datang dia bak duit segepok. Yang tadinya mau ditutup, tak jadi. Gemboknya patah, kata dia. Akhirnya terbuka balik. Sampai di sini paham ya Pak? Bapak Ibu punya peran untuk memberikan peringatan kepada, kalau sudah nampak pemimpin-pemimpin kita mulai menyeleweng dari ajaran-ajaran agama, dari ketidakjujuran dan ketidakadilan, maka kita berkewajiban memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang baik. Tetapi, ada tetapinya. Kita tidak dibenarkan menentang dan mencaci maki pemimpin meskipun nampak kezalimannya. Tak boleh kita caci maki di hadapan khalayak ramai. Tak boleh. Tapi kalau kami dengan si anu saja Ustaz, boleh tidak kami gibahkan pemimpin kami? Kalau menggibahkan untuk mendapatkan kebaikan boleh. Tapi kalau menggibah karena kebencian, tinggalkan. Yang terjadi sekarang gibah untuk kebaikan atau gibah untuk menunjukkan kebencian? Benci. Baik. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabid yanqalibun. Kanu la yatanahawna
am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Diri mereka ditutupi dengan kezaliman, perbuatan-perbuatan yang zalim. Justru mereka tidak melarang diri mereka melakukan kemungkaran, bahkan mereka terjebak dalam kemungkaran, kata Allah. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sangat buruklah apa yang mereka kerjakan. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, 3 golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara, Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah tidak, bagi mereka azab yang sangat pedih, dan Allah melaknat mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Salah satu di antara 3 golongan tersebut adalah pemimpin yang zalim. Pertanyaannya adalah, pemimpin yang zalim di sini pemimpin yang seperti apa? Dalam lingkup apa? Besar, kecil, atau apa? Suami, mulai dari suami. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, pengkhianat di hadapan Allah, layak masuk neraka jahanam. Tolong ingat-ingatkan suami-suaminya, Bu. Kata suami, sudah melakukan, dia aja tak bersyukur, kata dia. Dia kata suami-suami pula kan. Ibu-ibu sudah aman suaminya? Aman, Ustaz, suami aku udah meninggal. Iya itu aman tuh. Bapak-bapak aman kan istrinya? Satu, suami itu pemimpin. Untuk siapa? Untuk anak dan istri dan rumah tangga dia. Itu yang paling berat, Pak. Memberikan pendidikan dakwah kepada anak dan istri itu jauh lebih berat memberikan pendidikan dakwah kepada orang lain. Orang lain mau dengar perkataan kita anak istri, nak salat nak, ntar Pak, nak marah tak sanggup, tak dimarahi hati menggerutu. Betul apa salah? Berani ibu-ibu pukul anak-anak kalau tak salat? Ibu-ibu berani pukul anaknya kalau tak salat? Itu masuk ke apa namanya? Ya Allah ya Rabbi. Hukum perlindungan anak, undang-undang perlindungan. Jadi kalau anaknya dipukul, anaknya yang lapor. Pak polisi, aku dipukul sama makku. Karena ada undang-undang perlindungan anak, orang tuanya kena masuk penjara. Yang melapor siapa? Anak sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah gara-gara undang-undang tadi, Pak. Kadang-kadang terlalu kita ini dimanjakan dengan undang-undang, akhirnya terjadi apa? Kacau. Bukan lagi kacau, lagi hancur. Kacau balau. Oke Bapak Ibu ya. Wajib kita Pak, berani, harus. Nak jangan mencuri. Bapak tolong Pak. Harus keras dan tegas. Keras dan tegas kepada anak dan istri. Cobaan terberat kita adalah rumah tangga kita Pak. Dan itu jauh lebih berat kita pimpin daripada kita memimpin orang lain. Kenapa Bu? Kalau istri dia yang tegas, jadi tanda kiamat tuh saja Bapak Ibu. Kenapa datuknya tuh balik? Masuk dalam kategori suami-suami takut istri. Istri boleh tegas. Ini Bapak Ibu ini penting untuk dipahami ya. Jadi kalau istri tegas dan suaminya siap, tidak ada masalah. Yang kita takutkan itu suaminya takut, itu aja tegasnya istri karena suami takut. Kau kan numpang di rumah aku bang. Kalau kau tak mau ikut aturan aku, kau keluar. Ini namanya istri durhaka namanya itu. Mentang-mentang rumah dia kita diusir. Itu yang terjadi hari ini. Karena perempuan, mohon maaf, jangan tersinggung ibu-ibu jangan tersinggung. Karena perempuan hari ini udah boleh mencari pekerjaan dan kadang-kadang pekerjaan mereka lebih tinggi daripada suami dia. Mohon maaf. Abang di bawah KT aku sekarang. Gaji aku lebih besar daripada abang nih. Abang cuma 2 juta, aku 10 juta. Aku bisa cari suami baru, abang bisa tak cari istri baru dia? Itu masalahnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Pak Ibu, tolong bangun komunikasi yang baik. Kadang ada suami yang tak bisa marah, kita butuh istri yang tegas. Ada Pak? Ada. Ini nyata Bapak Ibu. Itu bapak, tetangga dan keluarga saya itu. Saya sebutkan aja keluarga saya. Itu bapaknya, alhamdulillah Pak, anaknya tak sholat, dia diam aja.
Apa kata maknya dilayang nih, maknya piring pang kata dia. Barulah sholat nak, sholat. Jadi lebih takut anak tuh kepada ibunya daripada bapaknya. Itu yang ibu maksud kan? Kalau untuk kebaikan tak ada masalah sejauh komunikasi terbangun dan laki-laki mohon maaf tidak merasa tersinggung dengan perbuatan tersebut, tidak ada masalah. Yang kita takutkan, aku bapak rumah tangga, ini ibu tulah yang jadi kepala rumah tangga gitu. Jadi jadinya apa? Ibu rumah tangga, ibu kepala rumah tangga, bukan bapak kepala rumah tangga lagi sekarang. Nah sekarang yang terjadi itu begitu sekarang. Saking takutnya. Kemana Pak? Kapan kita ngopi? Antar dulu. Aku izin sama istri aku dulu. Nah begitu sekarang. Saking takutnya suami-suami ini terhadap istri dia. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Yang pertama, yang harus diperbaiki kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga. Cetaklah kader-kader yang berani, generasi-generasi yang tegas dan kuat. Hari ini kita sengaja dibuat mencetak kader-kader yang lemah dan mohon maaf kader-kader yang instan. Jangan salah dan jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Kita ambil contoh. Ada enggak sekarang peraturan sekolah kita, anak-anak yang tidak sekolah sekalipun, mohon maaf yang tidak belajar sekalipun tetap naik kelas. Ada enggak pendidikannya di situ? Ada enggak pendidikan kuatnya di situ, pendidikan ketegasannya di situ, pendidikan keberaniannya di situ? Enggak ada. Baik kelas 1 sampai selanjutnya sampai SMA, tak sekolah pun tetap lu. Sekarang pertanyaannya di mana kita mau mencetak mental-mental anak-anak nih? Kita pengen pejuang-pejuang tapi pendidikannya seperti ini. Itu bukan pendidikan karakter. Namanya pendidikan manjaisme. Bagaimana cara kita memanja-manjakan mereka? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang itu yang diinginkan. Maka sebelum kita tutup Bapak Ibu, tadi rumah tangga. Yang kedua tingkatnya naik. Sampai RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, kepala desa, kepala dukuh dan lain sebagainya. Itu penting Bapak Ibu. Kita berikan pendidikan karakter, pendidikan yang berbasis kepada agama. Insya Allah kalau kita mau merujuk kepada hal demikian, kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin pejuang. Biar kita ini tak lemah-lemah banget Bapak Ibu. Hanya karena dunia iman kita goyang. Hanya karena duit goyang akidah kita. Hanya karena mohon maaf sembako hilang keislaman kita. Hanya karena itu saja. Jadi jangan salah kelak kita hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ingin kita tekankan sebelum kita tutup adalah bahwa seorang pemimpin yang pengkhianat, yang berkhianat kepada rakyat dia, yang ingkar janji dia, yang ingkar sumpah dia, yang tidak menjalankan program-program demi rakyatnya, yang bertujuan untuk mencari bukan untuk menjaga rakyatnya, mereka semua disebut pengkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat kepada agama, berkhianat kepada masyarakat, dan mereka berkhianat pada diri mereka sendiri. Maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka, dan neraka tempat mereka adalah neraka jahanam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua sampai kita pada nomor yang pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat dan kezalimannya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada kita dan tuntunan agar kelak kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.